Selamat siang menjelang sore para sahabat semua. Di sini saya dapat pasien motor Scoopy FA yang seperti ini. Seperti ini motornya. Ini motornya itu sekitar tahun 2020. Tepatnya Scoopy FA ya, yang seperti ini. Nah, dimana ini tadi keluhan dari motornya itu mengalami berbet ketika mesin posisi digas. Terus ketika mesin sudah mulai hangat, itu terjadi berbet parah sekali. Berbetnya itu ketika digas itu malah mati. Jadi ketika tarik gas ini malah mati. Pek, 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 seperti itu terus mati. Pek, 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 terus mati. Seperti itu terus. Dan ini tadi sudah saya bongkar, sudah saya benahi, sudah saya servis di bagian throttle body, injektor, filter udara sudah saya bersihkan. Itu masih sama saja. Terus busi juga sudah saya coba ganti, tapi masih sama saja. Nah, ini sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ini kita coba saja dulu. Ya, para sahabat itu paham berbetnya seperti apa. Takon, terus kita nyalakan dulu. Ketika mesin agak dingin, ini kan udah agak dingin, ini masih bisa digas. Tapi ketika ini nanti mulai agak hangat terus mendekati panas itu loh, terus seperti ini. Jadi digas itu malah mati. Loh, seperti ini. Tek 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 pok 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 seperti ini. Digas itu malah endal seperti ini. Nah, kita hidupkan lagi, kita tarik gas, malah mati. Suaranya pok 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 seperti itu. Ini pas posisi langsam mesin hidup seperti ini. Tapi ketika ditarik gas, oh malah mati. Mati. Kita hidupkan lagi. Tuh bisa langsam. Suaranya bisa langsam, deng 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 seperti itu. Tapi begitu saya tarik gas, oh malah mati. Ketika mesin agak dingin, ini agak lumayan. Berbetnya nggak begitu parah. Tapi begitu mendekati panas, hangat mendekati panas, itu motor langsung seperti ini. Jadi mati-mati terus ketika dipakai itu. Ketika dipakai jalan, itu keluhan dari yang punya motor seperti itu. Saya coba lagi. Nah, seperti ini. Mati terus. Langsamnya mau. Punya motor bisa langsam, tapi ketika ditarik gas itu malah mati. Kalau nariknya pelan-pelan bisa. Nah, seperti ini bisa. Tapi kalau ditarik tuh agak nyendal sedikit gasnya, dia nggak mau. Kalau nariknya pelan-pelan gini bisa. Bisa. Oh, bisa. Tapi begitu tarik agak banyak sedikit, oh, langsung mati. Dia nggak mau. Terus mati. Seperti itu terus kasusnya. Jadi permasalahannya seperti itu. Tuh mati. Mati dia. Tarik gas malah mati. Nyendal seperti ini. Kalau ditarik pelan dia mau, tapi begitu tarik agak kencang sedikit, oh malah pok terus mati. Nah ini sebelum seperti ini itu kata yang punya itu habis terkena hujan deras. Jadi bukan kebanjiran tapi karena hujan deras. Terus sudah dibenahi di bengkel lain masih seperti ini. Terus ini di bengkel di bawah kok bengkel saya. Nah ini saya matikan saja dulu. Permasalahannya pokoknya seperti itu. Nah ini akan saya jelaskan yang sudah saya benahi tadi. Jadi motor ini sudah saya benahi tapi masih belum maksimal. Istilahnya itu belum ketemu penyakitnya. Yang saya sudah benahi itu saya servis, saya ganti injektor. Itu masih sama saja. Tak kirain telat bensin. Terus saya cek tekanan full pump juga normal, masih standarnya di sekitar 294 kPa. Saya lepas filternya, saya bersihkan, tanpa filter pun juga masih seperti ini. Jadi masih dedet. Terus habis itu saya coba ganti businya, terus top busi saya lepas, saya langsungkan, itu masih sama saja. Jadi busi sudah saya ganti, tanpa menggunakan top busi saya langsungkan juga masih dedet. Terus bagian ini, kuil tak kira ini juga kuilnya bocor atau gimana.
ternyata juga bukan. Sudah saya coba ganti kuil, itu masih sama saja, masih mengalami berpet alias nyendat-nyendat seperti tadi. Jadi hampir di bagian perangkat bagian sini sudah saya benahi, bagian busi, top busi, kuil, injektor juga sudah saya ganti, itu masih sama saja, masih nyendat, kempos alias mati-mati. Nah, pokoknya permasalahan berpetnya seperti itu. Terus ini, bagian relay ini juga sudah saya benahi. Nih di bagian relay ini semua sudah saya cabut, saya bersihkan, saya ambil bagian kaki-kakinya, terus kaki-kaki apa itu klemnya itu sudah saya rapatkan, sudah saya bikin cepan, jadi menancapnya ini sudah slep, bisa cepan istilahnya. Sekring sudah saya ambil semua, sudah saya pastikan normal, tapi masih juga belum kelar berbetnya. Terus ini juga, ini tadi di bagian itu saya lepas, soketnya saya bersihkan. Ini tak kirain kemasukan air, tapi ternyata juga bukan, karena motor ini habis seperti ini, habis kehujanan deras, penyakit berbetnya seperti ini, habis kehujanan deras. Saya takut di bagian soket-soketnya ini mengalami bocor atau terkena air. Sudah saya bersihkan, sudah saya semproti, terus bagian soket yang besar ini sudah saya bikin cepan semua, saya kembalikan, tapi kenyataan motor masih mengalami dredet alias berbet, nyendat-nyendat, jadi digas itu malah mati, posisi mesin panas, itu masih sama saja lah istilahnya pokoknya. Terus di bagian ini soket yang menuju ke TKP ini juga sudah saya bersihkan tadi, bersihkan bagian dalamnya, saya lepas soketnya, terus saya bekas sisa-sisa tanah atau lumpur yang melekat ini saya bersihkan semua. Saya cek kabelnya itu juga normal, tidak ada kabel istilahnya itu lecet atau istilahnya itu lecet terkena bodi juga tidak. Sensor O2 saya bersihkan juga di bagian soketnya, tapi masih sama saja. Di bagian EOT saya cabut tanpa menggunakan EOT, itu juga masih sama saja, terus saya kembalikan. Nah itulah tadi yang sudah saya benahi, tapi motor masih mengalami berbet dan nyendat seperti ini. Jadi permasalahannya di mana ini belum ketemu. Setelahnya itu penyakitnya agak aneh ini. Saya cek pakai scanner, itu tidak ada kode kerusakan, tidak ada kedipan di lampu milnya ini. Di lampu mil tidak ada kedipan. Jadi di lampu tanda ini tidak ada kedipan, tapi motor mengalami nyendat. Terus data-data di bagian data injeksinya itu juga normal, tidak ada yang mencurigakan istilahnya. Tapi motor mengalami trouble seperti ini. Oh, digas nggak mau dia. Gasnya harus pelan-pelan sekali, kan nggak mungkin kalau jalan kan mungkin gasnya kan biasa halus gitu. Apalagi kalau mau nyalip, nggak mungkin gas yang pelan. Oh, seperti ini. Digas itu malah mati. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tinggal satu yang belum saya cek. Saya menaruh curiga di bagian ini, di bagian sensor TKP bagian dalam. Itu apa kemasukan air atau gimana? Soalnya semua sudah saya cek, sudah saya benahi, tapi masih sama saja. Jadi apa kemungkinan ini kemasukan air terus lumpur itu menempel di bagian kaki-kaki sensor TKP atau di bagian lingkar manisnya juga belum tahu. Ini coba akan saya bongkar dulu di bagian sensor TKP. Nanti kalau berhasil saya review lagi. Jadi saya sharing biar nanti kalau dapat mengalami yang seperti ini bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Nah itu dulu saya proses dulu di bagian sensor TKP-nya. Ini saya lepas saja dulu baut-bautnya, penutupnya ini. Nanti kita cek apakah benar bagian itu atau bagian yang lain. Soalnya ini kaitannya dengan air. Jadi habis kehujanan deras, motor jadi seperti ini, berbet, nyendat-nyendat. Terus ketika panas itu digas malah mati terus.
kita lepas juga di bagian kipas dari magnetnya ini. Nah, seperti itu penampakan bagian dalamnya. Kayaknya penuh dengan kotoran di bagian sensor TKP-nya itu. Penuh dengan debu. Perhatikan. Itu banyak sekali tanah di bagian sana. Nanti kita cek saja apakah benar permasalahannya di bagian situ. Kita bongkar saja dulu magnetnya. Oh, ini kita lepas saja dulu magnetnya. Ini berhubung magnetnya ini tidak bisa dilepas, maksudnya magnetnya macet. Ini satelit saya sampai del, tidak bisa lepas. Ini kita coba bersihkan dari luar saja. Jadi kita semprotin dari sini pakai angin kompresor. Itu nanti kita coba lagi. Soalnya magnetnya itu keras sekali, macetnya itu. Maksudnya melekatnya itu kencang sekali, Wan. Jadi daripada resiko, mending kita bersihkan dari luar saja. Kita coba saja dulu, kita semprotin. Oh, seperti ini. Debunya sampai berterbangan. Kita bersihkan memutar, Pak. Jadi kemungkinan ini menghambat koneksi atau sambungan antara daya magnetnya dengan sensor TKP. Karena ini saking kotornya magnetnya, penuh dengan tanah. Ini kita bersihkan memutar, Pak. Daripada beresiko melepas magnetnya yang macet. Berhubung ini sudah kita bersihkan, sudah lumayan bersih lah pokoknya di bagian magnetnya itu. Berputar, saya bersihkan untuk memutar, pokoknya sisi bagian sini saya semprotin semua. Sekarang kita coba nyalakan dulu motornya, kita kontakkan dulu, kita lihat hasilnya apakah berhasil atau tidak. Kita tekan 21. Oh, ternyata masih sama saja. Digas nggak mau. Kalau nariknya pelan bisa, tapi kalau langsung mati. Padahal sudah kita bersihkan tapi masih sama saja. Bagian sini sudah saya bersihkan, bagian sensor sudah. Nah, ini permasalahan di mana saya juga belum tahu. Ini kita proses saja dulu, nanti kalau ketemu akan saya review lagi. Nah, ini setelah kita melewati proses panjang, kita benahi di bagian magnetnya, kita semprotin kotorannya tadi, bekas-bekas debu yang menempel di bagian magnet, sepul sama TKP itu kita bersihkan semua sampai bersih. Ternyata nihil hasilnya, jadi tidak ada hasilnya, masih berbet, nyendat-nyendat seperti itu. Dan setelah saya otak-atik, saya cek semua, itu saya ternyata menaruh curiga di bagian pengapian. Maksudnya api yang dihasilkan dari kabel busi. Padahal ini tadi kuilnya sudah saya ganti. Tapi ternyata kan api tidak bisa besar. Dan ini juga nyala apinya itu. Tapi jaraknya itu tidak bisa sekitar selebar seginilah. Kalau seumpama normal kan segini nyampe. Nah, ini itu paling segini. Jaraknya itu separuhnya. Biasanya segini nyampe. Apinya itu cuma segini. Jadi jaraknya itu dekat sekali. Ya nggak begitu dekat tapi lumayan dekat lah pokoknya. Jarak antara api busi dengan bodi ketika saya lekatkan itu paling segini jaraknya itu. Kalau normal itu segini nyampe sekitar 1 cm lebih, hampir
1,5 cm ada boh, nyampe. Nah ini paling sekitar 7 cm paling, atau setengah senti lah apinya itu. Nah karena permasalahannya itu saya curiga di bagian sini, dan saya cek dulu saja daripada nanti pada sahabat kurang paham. Jadi saya praktekkan saja. Nah, ini saya lepas dulu saja bagian cop businya. Padahal ini tadi sudah saya ganti kuil, tapi saya kurang menaruh curiga di bagian apinya. Memang saya ganti itu juga nyala, tapi nggak begitu besar. Sampai akhirnya saya otak-atik semuanya. Jadi semuanya itu normal. Tidak ada data kerusakan di bagian relay, bagian sekring jalurnya itu normal semua. Tapi ternyata motor juga mengalami berbet. Nah ini nyata saja di bagian pengapian, nanti para sahabat bisa perhatikan. Dan itu saya dekatkan dulu di bagian bodinya, para sahabat bisa perhatikan. Nah dekatkan. Itu kalau normal kan segini nyampe. Ini dengan sini nyampe apinya itu. Nah bebarengannya tidak normal paling segini. Kita kontak saja dulu. Kita kontak on. Terus para sahabat bisa perhatikan apinya. Saya nyalakan. Nah itu tidak nyampe segitu, itu harus dekatkan lagi. Nah itu baru nyampe, agak jauh sedikit itu tidak bisa keluar apinya. Nah segini baru nyampe, segini nggak nyampe. Dekatkan, saya jauhkan, saya dekatkan lagi, saya jauhkan, saya dekatkan lagi. Jadi apinya itu lumayan kecil lah pokoknya, tapi motor tetap bisa nyala walaupun keadaannya berebet seperti itu. Nah itu saya fokuskan dulu. Nah dengan jarak api yang segini itu otomatis kalau businya itu renggang itu kan tidak bisa normal motornya itu. Dengan jarak busi segini saya fokuskan dulu, saya flash dulu. Nah dengan jarak busi yang segini itu motor berebet sekali karena apinya memang lumayan kecil, jaraknya tidak bisa jauh misalnya. Nah permasalahan yang seperti ini sebenarnya ada di bagian ECU. Jadi ECU-nya itu mengalami error karena mungkin kena air itu terjadi short atau gimana, saya belum tahu. Yang pasti itu bagian sensor-sensornya itu kan sudah saya ganti, masuk bagian kuil, injektor sudah saya ganti, masih sama saja. Kalau di bagian kuil kan biasanya untuk memperbesar api, tapi kenyataan saya ganti kuil itu juga masih sama saja. Jadi apinya itu tetap kecil, tidak bisa besar. Jadi yang memperbesar api itu bukan hanya kuil, bukan hanya spool, bukan hanya TKP sensor atau pulser, bukan hanya itu, tapi juga di bagian ECU yang mengatur siklus dari pengapian atau yang mengatur dari sistem injeksinya. Nah jadi kerusakan yang utama itu sebenarnya ada di bagian ini. Ininya mengalami trouble atau error karena yang memperbesar api selain dari spool, pulser, dan kuil itu ada di bagian ini. Karena yang utama itu ininya malahnya. Jadi yang mengatur besar dan tidaknya apinya bagian ECU ini juga, karena di bagian kuil sudah saya ganti itu masih sama saja. Nah daripada kita mengganti ECU mahal, ada trik lain yang bisa kita pakai. Itu caranya kita rekatkan businya, kita bikin agak dekat jaraknya itu. Jadi dengan jarak busi yang segini kan tidak mampu, apinya itu tidak bisa normal pokoknya. Jadi pengapian nyendat-nyendat kurang stabil, langsung juga mati-mati. Ketika tarik gas itu malah belepek terus mati motornya. Dengan jarak busi yang segini. Nah segini. Nah ini kita dekatkan saja, daripada kita harus mengganti itu mahal-mahal. Lebih baik kita gunakan trik lain dengan cara mendekatkan jarak businya ini. Kita pepetkan atau kita dekatkan jaraknya. Kita ukur kira-kira jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Dibikin sedang saja. Istilahnya itu pokoknya apinya itu bisa nyampe. Nah sekitar segini
Ini sudah jaraknya itu sudah lumayan, walaupun nggak terlalu jauh jaraknya, tapi ini sudah lumayan. Kalau terlalu dekat lagi nanti efeknya juga merebet. Kalau terlalu jauh nyendat. Jadi kita bikin di tengah-tengah. Misalnya itu kita ambil posisi yang lumayan enak, atau istilahnya itu jarak yang pas. Dengan jarak yang begini kita pasang dulu, kita coba. Sekarang kita pasang businya dulu. Setelah itu nanti baru kita coba lagi. Kita tempelkan businya, kita lihat hasilnya. Karena kalau harus mengganti ecu itu kan harganya agak lumayan. Ini motor ini trouble karena kena hujan, jadi kemungkinan ada terjadi shock karena kena hujan itu. Karena kemarin hujannya itu deras sekali sih. Nah, busi sudah kita kencangkan, sekarang stop busi atau tutup businya kita pasang. Kita pasang biji bukannya dulu. Nah, ini sudah masuk, kabel sudah terpasang. Sekarang kita coba nyalakan motornya. Ini kondisi masih hujan deras sekali di sini, jadi suaranya mungkin kurang jelas karena kondisinya memang lagi hujan deras. Tapi nggak apa, yang penting kita coba saja dulu. Kita kontak on, terus kita nyalakan motornya. Sekarang kita tekan double shutter. Nah, ini motor langsung nyala. Perhatikan pas posisi saya gas. Tadi langsam begini kan mau dia, tapi begitu tarik gas ini kan mati. Nah, ini kita tidak mati. Ya sudah tidak mati. Padahal tadi ketika ditarik gas posisi langsam sudah enak seperti ini, maksudnya motornya kan bisa langsam tadi, tapi begitu saya tarik gas lepek seperti ini kan mati. Nah, ini kan sudah tidak mati. Kita coba matikan kontaknya dulu, kita coba lagi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Setelahnya itu motor sudah kembali normal, langsung juga sudah enak, sudah mati-mati, jadi aman. Jadi permasalahan ecu yang error itu bisa diakalin dengan cara seperti tadi. Jadi bisa diakalin dengan didekatkan businya, jaraknya busi, karena apinya tidak bisa terlalu besar, tidak bisa jauh jaraknya ini. Jadi jarak apinya tidak bisa jauh, hanya lumayan dekat seperti ini. Ini caranya seperti itu. Sekarang kita matikan saja kontaknya. Nah, itulah tadi para sahabat semua mengenai proses dan cara mengatasi motor Scoopy FI yang mengalami trouble, debut, nyendat-nyendat, terus digas mati. Itu bisa dilakukan seperti yang saya lakukan di video ini. Jadi dicek dulu bagian pengapian, bagian injektor, relay, soket ecu, soket CKP, dicek semua. Jadi nanti akan ketemu penyakitnya itu di bagian mana. Karena harus kita urutkan satu persatu, jadi tidak bisa memponis salah satu tapi belum ngecekinnya dulu. Kadang-kadang seperti itu kan biasanya itu salah memponisnya itu, atau istilahnya itu menebaknya salah kalau belum dicek semua seperti itu. Nah, itu saja dulu, semoga video ini bermanfaat dan kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Bye bye.